Jadi saya mau bertanya, sebelumnya begini, eee, Indonesia ini kan beragam dan memang diakui bahwa semua daerah dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke itu diakui sebagai saudara. Dan memang dari Sabang dan memang teman-teman dari berbagai budaya itu sering terlihat di Pulau Jawa, baik itu sebagai pekerja atau pegawai di toko-toko kelontong atau sebagai mahasiswa. Tapi yang saya jarang lihat, bahkan mungkin belum pernah lihat, itu teman-teman dari Papua. Mungkin teman-teman pun lain belum pernah lihat pegawai Indomaret dari Papua atau pegawai mall dari Papua, itu saya belum pernah lihat. Jadi pertanyaannya, apakah desentralisasi asimetris itu masih efektif untuk Papua yang secara ras itu emang berbeda dengan kita orang Melayu? Atau hak menentukan nasib sendiri itu berhak bagi orang Papua? Apa referendum itu berhak bagi Papua seperti yang terjadi di Timur Timur? Begitu pertanyaan saya, Prof. Hikmah. Kaitannya dengan desentralisasi asimetris di Papua, apakah boleh kalau Papua kemudian mengajukan semacam referendum? Ya? Saya tidak menyarankan itu, gitu, karena dia menjadi NKRI, gitu kan. Asimetrisnya itu harusnya memang ada penilaian. Sebenarnya dia dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) itu apa yang sudah kinerja apa yang sudah dia hasilkan? Apakah dengan MRP itu masyarakat di Papua sudah merasa terwakili? Kan masyarakat adat Papua menolak itu kan, sebenarnya sejak Undang-Undang Otsus Papua kan sudah ditolak. Zaman Pak Habibie saja mereka 100 kepala suku di Papua itu menemui Pak Habibie mengembalikan Undang-Undang Otsus Papua. Itu sudah dari awal begitu. Nah, bagaimana caranya dia menjadi Indonesia? Gitu? Kalau masyarakat Papua merasa oke, diberi desentralisasi asimetris, tetapi kami sebenarnya belum mendapatkan kesejahteraan itu karena semuanya dibawa ke Jakarta. Gitu. Orang juga ada yang mempertanyakan, membangun infrastruktur jalan tol di Papua untuk apa? Apakah itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini? Gitu kan? Waktu itu muncul ya, ketika menjelang Pilpres itu kan lawan politik itu selalu menyampaikan yang dilihatnya. Gitu. Nah, saya melihatnya begini, semua daerah yang diberi status asimetris itu harus ada penilaian, evaluasinya ada. LIPI itu sudah punya analisis itu dan dibukukan. LIPI sudah ada, kemudian buku-buku yang menganalisis tentang pelaksanaan evaluasi Otsus di Indonesia itu sudah ada di LIPI. Di DIY itu ada tesisnya saudara Haidar, anak UIN ya, yang ambil S2 di UIN, itu tesisnya juga tentang evaluasi keistimewaan DIY, itu sudah ada. Kemarin teman-teman dari Syahkuala juga membuat evaluasi tentang pemberlakuan Otsus dan daerah istimewa di Aceh. Nah, yang Papua ini ada nggak hasil kajiannya teman-teman dari Papua? Artinya mereka sendiri membuat kajian apa sebenarnya yang mereka alami selama dalam posisi diberi Otsus ini. Apakah kesejahteraan sudah dia rasakan, kesehatannya juga dia rasakan, kemudian pendidikannya juga mendapatkan pendidikan yang setara dengan daerah lain, atau justru sebaliknya. Nah, ada beberapa disertasi di UGM yang ditulis oleh teman-teman dari Papua, itu ada yang kesehatan, itu kemudian dosen UGM, Bu Mei, itu meneliti tentang kesehatan di Papua dibandingkan dengan di DIY. Di Papua itu anggarannya besar, tapi tingkat kesehatannya rendah. DIY yang juga daerah istimewa, artinya mendapat asimetris, itu keuangannya sangat terbatas, tetapi tingkat kesehatan di DIY itu terbaik di seluruh Indonesia. Usia lanjutnya itu bisa sampai 73 tahun kalau nggak saya di DIY. Sementara di Papua itu hanya berkisar antara 50-an ya, kalau nggak salah, itu tingkat usia lanjut ya di Papua. Artinya di situ dari sisi kesehatan masyarakat Papua sebenarnya belum bisa mendapatkan itu. Uang yang banyak itu untuk apa kalau begitu? Harusnya dengan pendapatan yang besar melalui Otsus itu bisa untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, itu komentar saya. Kalau referendum
saya tidak merekomendasikan. Artinya begini, justru ini yang hasil kajiannya teman-teman dari Papua yang harusnya diberikan kepada pemerintah. Apa yang mereka butuhkan sekarang ini dengan status otsus gitu. Yang saya contohkan gini, ada putusan-putusan MK banyak terkait dengan Papua, tapi biasanya noken sama ini dalam pilkada, gitu ya. Tapi kalau tentang finansialnya itu tidak ada. Seingat saya belum ada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya kaitannya dengan apa? Yaitu eksistensi Majelis Rakyat Papua. Ada satu orang mencalonkan kepala daerah, tetapi oleh kepala sukunya itu tidak oleh MRP itu tidak disetujui. Karena undang-undang mengatakan calon kepala daerah harus mendapatkan persetujuan dari MRP. Sementara dia masuk ke kepala suku, disetujui oleh kepala suku untuk mencalonkan diri. Nah, ini yang kemudian diuji di MK. Mana yang lebih dekat ke pasal 18B ayat 2? Persetujuan dari MRP atau persetujuan dari kepala sukunya? Nah, MK kemudian membuat tafsir terhadap pasal 18B ayat 2 itu, yaitu yang disetujui oleh masyarakat adatnya, bukan oleh MRP. Berarti di situ MRP itu dalam perspektif konstitusi dia bukan original, karena dia bentukan undang-undang kan. Yang original yaitu yang masyarakat adat. Nah, itu hanya itu yang bisa ini. Tapi kalau kaitannya dengan eksistensi mereka, bisa nggak kalau diberi seperti Timor, saya di posisi yang tidak merekomendasikan. Setelah bergabung harusnya ya kita beri gitu apa yang menjadi hak mereka untuk kehidupannya lebih sejahtera, kesehatannya lebih bagus, pendidikannya juga bagus gitu ya. Selama ini kan orang memandang teman-teman dari Papua itu kurang inilah gitu ya, kurang mengenakan gitu. Saya kebetulan di Fakultas Hukum UI program doktor itu 10 mahasiswanya dari 20 yang diterima di program dokter itu dari Papua. Jadi kami ingin melakukan akselerasi pendidikan dengan teman-teman dari Papua. Mereka ngambil studi S3 di sini. S2-nya mereka rata-rata Atmajaya atau Widya Mataram. Dan mereka kemudian merasa bahwa keluhan-keluhannya bisa kita dengarkan dari sana. Kami itu tidak mendapatkan yang seperti ini gitu ya. Di UGM itu ada program 3T gitu ya. Tinggal terluar program akselerasi lah gitu ya. Yang itu kemudian kita sebagai warga bangsa Indonesia harusnya bersama-sama membangun Papuanya itu supaya mereka setara dengan kita gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya tadi ketenaga kerjaan, maka harusnya ada afirmasi di situ. Seperti difabel itu sekarang kan sudah diafirmasi ya, 2% dari setiap penerimaan pegawai harus berasal dari kelompok difabel. Itu udah maju itu, meskipun baru 2%, tapi sudah ada. Nah, sekarang bagaimana mengafirmasi teman-teman dari ini? Kalau pramugari saya udah lihat, ya kan, di kantor-kantor pemerintah pusat banyak, gitu. Mungkin di daerah yang belum, gitu ya. Itu yang begitu Mas, tanggapan saya. Kalau referendum saya enggak. Dia sudah menjadi bagian Indonesia, ya. Tinggal bagaimana Indonesia memperlakukan Papua. Gitu. Itu yang menurut saya masih belum seperti memperlakukan daerah-daerah lain. Sangat bias Jawa, gitu. Sangat bias Jawa.